sudah jelas sekali, nggak ada yang bisa membela hak kita kecuali kita sendiri. Kita harus mempelajari dan sama-sama menyuarakan pasal-pasal berbahaya di dalam KUHP agar ini bisa diubah sebelum berlaku 3 tahun lagi. Oke, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan perspektif baru dan masih bersama saya Inaya Wahid. Dan hari ini saya punya tamu yang bakalan seru banget karena orangnya terkenal banget, lugas, blak-blakan, dan kita bakal ngomongin sesuatu yang penting banget nih. Di penghujung tahun tiba-tiba ada sebuah plot twist yang akan kita omongin hari ini. Hari ini ada seorang nasum yang biasanya nih, pokoknya ngegas terus nih, terkenal banget gitu ya. Hari ini kita akan ngomongin hadiah yang baru diterima nih sama rakyat Indonesia, yaitu KUHP. Dan saya akan ngobrol dengan Mbak Asfinawati. Mbak Asfinawati ini kita semua tahu beliau adalah seorang lawyer. Kemarin baru saja menyelesaikan masa jabatannya di YLBHI dan sekarang menjadi salah satu pengajar di STH Indonesia Jentera. Selamat datang Mbak Asvin. Terima kasih Kak Inay. Mbak Senang Asvin. ketemu. Iya, seneng banget. Maaf nih ganggu liburannya. Aku tapi nggak tahu nih yang mengganggu liburannya Mbak Asvin nih, interview hari ini, ngobrol-ngobrol hari ini, atau kehadiran sebuah hadiah yang diterima rakyat Indonesia di penghujung tahun. Katanya sih banyak orang bilang ini adalah sebuah hadiah karena kita jadi semakin jelas, ada undang-undang yang semakin jelas, bukan lagi produk kolonial. Tapi apa benar Mbak, ini adalah hadiah buat rakyat Indonesia atau jangan-jangan malah kebalikannya? Kalau buat Mbak Asvin yang ada di LBHI, yang ada di Jentera sebagai seorang aktivis hak asasi manusia, sebenarnya ini hadiah apa bukan sih si KUHP ini? Kenapa dia bermasalah atau banyak sekali dikomplain sama orang-orang? Ya, jadi tuh yang mengganggu tuh bukan wawancaranya, karena wawancara ini nggak akan ada kalau nggak ada KUHP baru yang disahkan dan meresahkan banyak orang gitu ya. Saya sih mikirnya ini hadiah, tapi hadiah yang buruk begitu ya. Di akhir tahun, meskipun katanya masih 3 tahun lagi, tapi artinya kita hidup dalam 3 tahun dalam kecemasan sambil mengira-ngira nasib kita kayak apa nanti ya 3 tahun lagi begitu. Kenapa Mbak? Kenapa sih banyak banget yang bilang, kalau Mbak Asvin sendiri barusan bilang nih hadiah buruk yang sayangnya ini nggak bisa ditukar ya Mbak ya gitu, nggak kayak hadiah lain bisa dibalikin gitu. Nah ini tuh kenapa sih dibilang hadiah yang buruk gitu? Kenapa juga katanya nih yang bakal banyak berdampak itu ya, kena dampaknya salah satunya itu adalah kelompok-kelompok minoritas, termasuk minoritas gender atau kayak misalnya perempuan atau gender yang lain. Bisa dijelasin nggak Mbak, bagian mananya yang kemudian kalau buat Mbak Asvin ini sebenarnya hadiah yang jelek? Iya, jadi sebetulnya banyak beberapanya ya, tapi saya mau mulai dari yang pertama. Kan pemerintah bilang ini kita tadinya pakai punya kolonial gitu, dan ini jadi dekolonisasi buatan bangsa sendiri. Tapi kalau kita bilang, ada pasal yang jelek, terus mereka akan bilang, oh itu kan udah ada di KUHP yang lama. Nah itu satu keanehan kan. Artinya kalau ada yang jelek mereka selalu bilang udah ada yang lama. Nah kalau ada yang udah ada di yang lama terus, apa yang baru? Tapi ada yang sangat baru dan itu sangat mencemaskan sebetulnya, yaitu pasal 2 tuh ya. Jadi tentang hukum yang hidup di masyarakat. Kan kesannya baik ya, pemerintah mengakomodir hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah tapi saking buruknya, setahu saya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara juga menolak. Jadi kata-katanya begini, kan semua orang tahu di seluruh dunia berlaku kalau hukum pidana dia hanya bisa berlaku yang tertulis. Dan kalau kita melakukan sesuatu, misalnya kita main judi tanggal 1 Mei 2022, tapi KUHP-nya baru ada Desember 2022 yang melarang main judi, kita nggak kena hukuman, gitu kan? Jadi artinya kita hanya bisa kena pidana yang hukumnya udah tertulis. Nah sekarang di KUHP yang baru buatan bangsa sendiri ada kata-kata aturan itu disimpangin, tidak menghilangkan bahwa pidana juga bisa karena hukum yang hidup di masyarakat. Pertanyaannya, hukum yang hidup di masyarakat yang seperti apa? Yang tidak ada di dalam KUHP. Artinya jadi luas banget. Apa itu? Nggak tahu. Kalau saya digelitikin, dipukul, saya nggak bisa jawab karena belum ada.
Nanti dia akan ditentukan melalui peraturan daerah. Memang katanya peraturan daerahnya harus mengikuti peraturan pemerintah. Tapi kan Komnas Perempuan udah bilang tuh, ada sekitar ratusan, lebih dari 400-an peraturan daerah yang diskriminatif dan nggak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, nggak bisa diapa-apain juga kalau daerah udah menetapkan. Nah, jadi hukum yang hidup di masyarakat ini macam-macam. Misalnya di beberapa tempat ada yang namanya tidak boleh berdua-duaan dengan orang yang bukan muhrimnya di dalam ruangan tertutup. Apakah kita berzina? Enggak. Yang dilarang pokoknya coba berdua-duaan aja, karena itu banyak kasus-kasus yang nggak suka dilaporin, digerebek, padahal dia nggak ngapa-ngapain, malu, dan lain-lain. Dan karena ini berlakunya di daerah tertentu, jadi kalau misalnya perda di Sulawesi ya dia hanya berlaku di situ, dan kita jadi harus, kalau dulu kita kepingin tahu, kita bisa kena pidana apa ya gitu. Kita tinggal baca satu kitab, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana. Oke? Tapi sekarang baca kitab Undang-Undang Hukum Pidana nggak cukup, karena nanti akan ada perda-perda itu yang mengancam kita. Jadi kalau kita mau berwisata, tuh liburan ke suatu daerah, kita harus cek dulu di situ ada perda apa ya, gitu ya. Jangan-jangan di sana ada aturan-aturan yang tidak ada di KUHP yang memberikan sanksi pidana. Dan itu tentu saja perda-perda diskriminatif itu macam-macam kan ya. Melarang seperti dulu ada di Tangerang itu orang yang patut diduga pelacur loh. Patut diduga atau bersikap seperti pelacur apa gitu. Karena itu banyak banget waktu itu kita dengar beritanya dia pulang malam karena shift malam, terus bawa lipstik, ditangkap Satpol PP, dianggap dia pelacur gitu, patut diduga sebagai pelacur. Padahal semua perempuan kalau dirazia siang-siang juga ada lipstik di tasnya gitu ya. Kecuali saya kali, jadi saya sendiri yang lolos gitu kalau ukurannya itu. Nah, jadi ini akan sangat mengerikan. Menurut saya yang paling mengerikan sebetulnya pasal 2 itu, Mbak Inai, karena kita nggak tahu apa yang akan ada di dalamnya dan itu akan berbeda-beda setiap daerah. Wow. Jadi ini hukum tapi pakai perasaan gitu ya, Mbak ya. Kira-kira ini bakalan kayak apa, itu nanti terlihat seperti apa gitu. Berarti kan sebenarnya ukurannya siapa yang membuat gitu kan kemudian ya, Mbak ya. Betul, dan yang membuat itu kan peraturan daerah kan yang buat pemerintah daerah dan DPRD, dan dari pemantauan Komnas Perempuan terbukti ada ratusan perda yang diskriminatif. Nah, sekarang mereka dikasih kekuatan yang lebih. Kalau dulu cuma perda, sekarang statusnya menjadi bagian dari hukum pidana nasional, tapi yang berlaku di daerah tertentu. Itu ngeri banget. Jadi sebetulnya menurut saya kita nggak ada lagi tuh kesatuan hukum, bahwa mau di Aceh, mau di Ambon, mau di Papua, kita punya satu hukum pidana. Enggak, sekarang enggak. Mana itu negara kesatuan? Enggak ada. Pasti nanti pemerintah akan bilang, kan ada batas-batasnya mengatur di peraturan pemerintah. Saya mau bilang, membuat perda, batas-batasnya kan ada di dalam undang-undang kan. Perda harus begini, perda nggak boleh begitu. Itu diatur dalam undang-undang, pemerintahan daerah, dan lain-lain. Diikutin nggak? Nggak diikutin. Bisa dilakukan apa? Nggak bisa dilakukan apa-apa juga, gitu, kecuali masyarakat yang harus mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Dan kenapa KUHP menjadi begitu menakutkan, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Asvin, bahwa kemudian ada pasal-pasal yang kemudian bisa menjadi karet, kemudian bisa diterjemahkan begitu banyak lewat perda-perda gitu ya. Bayangin, saya peraturan di rumah saya aja saya nggak inget, apalagi kalau harus menghafal atau harus nginget-nginget semua peraturan yang ada di semua daerah di Indonesia gitu. Nah, Mbak Asvin, tapi kan tadi Mbak Asvin bilang sendiri ya, itu banyak yang ngomong, ini kan salah satu upaya dekolonisasi nih gitu. Ini tuh punyanya bangsa sendiri loh gitu. Dan ada banyak banget yang kemudian bilang gini, oh kamu nggak setuju ya sama KUHP? Oh berarti kamu ini ya pengikut hidup bebas dan segala macam. Bahkan ya ini saya udah berapa kali nggak tahu kenapa kena banget selalu dibilang gini, kalian itu nggak bermoral ya. Nah, kenapa bisa kayak gini Mbak? Dan apakah benar gitu ya orang-orang yang nggak setuju sama KUHP ini adalah orang-orang yang nggak bermoral dan mendukung misalnya kebebasan yang nggak ada batasnya itu, atau sebenarnya yang benar tuh kenapa sih Mbak gitu? Kenapa sih Mbak Asvin dan teman-teman kok menolak? Ya, sebetulnya begini, ini akan mencelakakan semua orang. Kita ambil pasal yang paling keras ya, soal moral tadi, soal zina. Kan perzinahan itu, jadi sebetulnya dulunya adanya adultery ya. Dia menyebutnya sebetulnya bukan perzinahan dalam kacamata
yang umum, tapi kemudian dia menjadi fornication, yaitu hubungan seksual konsensual antara orang yang belum kawin pun menjadi pidana kalau dilaporin oleh anaknya atau orang tuanya gitu ya. Nah, tapi di luar soal delik aduan itu, pertanyaannya apa yang disebut tidak menikah itu? Kan kita tahu ya, ada banyak masyarakat adat yang pernikahannya tidak dianggap sah. Kalaupun sekarang aturannya sudah ada, mungkin dia terlalu jauh untuk melaksanakan administrasi negara. Yang kedua, sebenarnya yang lebih rumit lagi. Di luar saya tidak mendukung poligami, ada orang-orang di Indonesia yang berpoligami tidak sesuai dengan Undang-Undang 174 tentang perkawinan. Kan di Undang-Undang perkawinan itu sangat jelas tuh, orang boleh itu sebetulnya undang-undang kita tuh monogami tertutup, dan sudah ada yang ngajuin judicial review ditolak. Poligami itu cuma boleh kalau ada alasan, ya meskipun diskriminatif ada alasannya, cacat badan, istri sakit, menah, permanen dan lain-lain. Dan nggak cukup itu, dia harus ngajuin izin ke pengadilan, dan harus diizinkan gitu dan dicatatkan. Artinya orang-orang yang berpoligami tidak sesuai dengan aturan negara itu akan dianggap tidak kawin alias berzina. Apakah kita mau mereka dipidana? Saya nggak mau. Karena bagaimanapun saya nggak setuju dengan poligami, mereka berpoligami sesuai dengan keyakinan agamanya. Itu hak mereka. Jadi itu akibatnya kalau kita main moralitas di dalam aturan negara. Nanti kalau kita mau main moral-moralan, ada yang bilang di keyakinan saya bahkan kawin satu kali nggak boleh kawin yang kedua, apapun alasannya itu lebih bermoral dong gitu ya. Nah itu bahayanya, dan karena itu sebetulnya ada suatu pertanyaan mendasar di hukum pidana. Apakah semua perbuatan yang tidak baik harus dipidana? Saya ambil contoh satu supaya kita agak paham gitu. Kita kan nggak boleh durhaka kepada orang tua dong. Di agama manapun durhaka kepada orang tua itu pasti sangat dibenci. Nah, apakah berarti durhaka kepada orang tua harus masuk di hukum pidana? Karena itu adalah salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan gitu. Dan ada satu agama yang keyakinannya berdecak aja kepada orang tua sudah durhaka. Berarti dilarang berdecak kepada orang tua. Barang siapa berdecak kepada orang tua akan terkena pidana durhaka dengan penjara atau denda gitu ya. Itu kan nggak masuk akal. Jadi tidak semua perbuatan yang buruk kita anggap buruk, kalaupun dianggap buruk itu harus diselesaikan dengan pidana. Itu persoalan mendasarnya. Kenapa enggak? Kalau gitu kenapa perzinahan enggak? Karena aturan moralitas mengenai apa itu disebut perzinahan bisa berbeda-beda antara keyakinan satu dengan keyakinan lain, antara masyarakat adat satu dengan masyarakat adat lain, bahkan bisa berbeda antara umat beragama dengan negara itu. Pikiran negara kan harus dicatat, harus begini. Itu dia. Mungkin ini ya Mbak ya, kalau tadi Mbak Asvin sempat menyebutkan bahwa ada banyak banget misalnya yang pernikahannya melalui pernikahan adat ya, termasuk mungkin yang poligami gitu ya. Itu mungkin perlu ini ya kita sadari bahwa masyarakat Indonesia begitu beragam, ada banyak yang kemudian nggak punya akses untuk ke pernikahan secara hukum gitu ya Mbak ya. Betul, secara formal negara itu. Jadi kalau misalnya kemudian ini adalah undang-undang ini kemudian muncul, ada banyak banget kelompok-kelompok yang tadi itu yang kemudian kita nggak bisa dengan serta-merta mengenai oh kamu nggak bermoral atau apa yang bisa kena imbasnya gitu ya Mbak Aswin ya. Betul, betul. Selain apa yang disebut bermoral atau tidak, itu dalam setiap tradisi bisa berbeda ya. Kita menganggap diri kita sudah sangat bermoral, ternyata kita baru tahu dari keyakinan lain, nggak bermoral banget sih ini orang kawin punya istri lebih dari satu. Padahal menurut kita itu bermoral. Dan itu sah aja dong di negara demokrasi. Yang negara nggak boleh mencampuri itu dan memegang palu pemutus ya untuk beragam moralitas itu. Oke. Apalagi kita nggak tahu nih siapa nih yang sebenarnya nanti berhak untuk mengatakan siapa yang bermoral dan siapa yang enggak ya Mbak ya. Kita kan berarti apakah harus ada badan khusus nanti badan pemutus moralitas negara gitu yang kemudian dia yang punya wewenang gitu kan ya Mbak ya. Nah sekarang udah ada kan Kak Ina, sekarang yang akan menjadi wewenang pemutusnya ada pada Perda gitu. Apa-apa yang tadinya menurut adat tidak bermoral dia bisa masuk menjadi hukum pidana itu nanti. Oke, berarti di tiap daerah juga berpotensi berbeda-beda kemudian ukurannya. Betul. Ya, dan itu yang akan semakin membingungkan. Mbak Asvin, ini saya punya pertanyaan yang kayaknya the million dollar question. Ini kan udah terjadi ya Mbak Asvin ya, ini kan sudah dikeluarkan. Meskipun sebenarnya mendapatkan penolakan, meskipun sebenarnya kemudian ada banyak pasal-pasal yang sebenarnya mungkin teman-teman itu bukan menolak KUHP-nya sendiri sebenarnya ya, tapi pasal-pasal yang bermasalah itu ya.
Betul. bahwa ada banyak yang kemudian perlu yang perlu diperjelas kemudian gitu ya, dan banyak banget mungkin yang nggak berdasarkan data mungkin ya gitu, atau situasi dan kondisi lapangannya Indonesia gitu. Nah, tapi kan kemudian pertanyaannya Mbak Asvin, ini udah muncul nih, udah ada. Jadi kemudian sebenarnya apa ya istilahnya, ya udah kepalang tanggung, ya udah gitu. Apa yang sebenarnya kita nih sebagai masyarakat bisa lakukan nanti nih 3 tahun lagi gitu? Apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan menghadapi si KUHP ini? Ya, kita harus menyebarluaskan tentang pasal-pasal di KUHP yang mencemaskan ya. Tentu saja ada yang baik, tapi saya selalu mengatakan ini bukan buah di dalam keranjang. Kalau buah dalam keranjang ada yang busuk, kita tinggal buang, nggak perlu kita makan. Kalau KUHP ada yang baik, ada yang busuk, semua harus kita telan, gitu. Nggak bisa kita pilih. Nah, karena itu kita masih punya 3 tahun sebetulnya. Kita perlu melakukan sosialisasi ini sampai ke masyarakat adat, ke ibu-ibu, bapak-bapak di pasar, petani dan lain-lain, sehingga mereka juga menyadari bahaya KUHP dan sama-sama datang kepada DPR dan pemerintah agar ini diubah pasal-pasal yang bermasalah itu. Juga kalau nanti di ujung-ujung 3 tahun kita mau judicial review bisa saja, tapi dalam hemat saya jangan dekat-dekat waktu ini, nanti aja sementara kita melakukan sosialisasi dulu. Kalau boleh Kak Ina, saya mau kasih satu pasal lagi nih, misalnya yang kalau saya bacakan orang takut nggak setiap orang yang menyiarkan, ini kita lagi menyiarkan ya, atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan, padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, gitu. Pertanyaannya, dia patut diduga banyak orang nggak tahu tuh kan ya. Kan banyak sekarang tuh orang terima sesuatu di medsos, dia pikir itu kebenaran, dia sebarkan, dia nggak punya niat jahat gitu ya. Dan tapi perbuatannya sudah terjadi. Dan penyidik, bayangan saya akan dengan mudah mengatakan, saya nggak tahu ini bohong. Masa bapak atau ibu nggak tahu ini bohong? Ini kan ketahuan banget nggak bohong. Ya, artinya setiap orang itu punya pandangan yang berbeda, itu bohong atau tidak. Dan kemudian ada kata-kata yang dapat mengakibatkan kerusuhan. Seharusnya kan orang dipidana bukan karena dapat, tapi karena dia memang meniatkan untuk mengakibatkan kerusuhan. Dan ini kerusuhannya belum terjadi loh, baru dapat. Gitu. Jadi ini banyak banget pasal-pasal yang seperti ini ya, yang sangat kabur sebetulnya buat orang pidana, dan saya heran kenapa bisa ada pasal-pasal ini ya, termasuk juga kalau kita melakukan aksi spontan dan mengakibatkan gangguan ketertiban, macet, iyalah namanya demo pasti bikin macet, kita juga bisa kena pidana gitu. Jadi kayak kemarin tuh misalnya Fashion Week-nya Citayam itu berarti sebenarnya bisa aja tuh ya kalau dengan kata-kata kayak gitu. Oh ada, kan bisa, karena ada pawai. Karena ada pawai dilarang, ada macet aja, semua perbuatan, jangan sedih, semua ada di dalam KUHP karena ratusan. Aduh. Oke, dan kayak tadi gitu, maksudnya ini hebat juga ya sebenarnya hukum ini, karena hukum ini mampu mendeteksi niat orang gitu ya Mbak ya gitu. Patut diduga, berarti dia udah tahu nih apa yang ada di dalam kepala kita gitu kan, yang ada di dalam hati kita gitu ya kayaknya ya. Iya. Gitu, sampai dia kemudian gitu. Nah, oke, Mbak Asvin, kita waktunya sayangnya udah selesai gitu ya. Padahal sebenarnya masih banyak banget yang perlu dihapus. Dihapus maksudnya dibahas. Yang perlu dihapus adalah pasal-pasal yang bermasalah maksud saya. Nah, ada nggak kata penutup terutama buat masyarakat Indonesia ya, atau yang nggak tahu mungkin kalau ada para pembuat kebijakan mendengar pembicaraan kita hari ini, kira-kira Mbak Asvin mau ngomong apa? Ya, saya mungkin akan bicara kepada masyarakat aja, karena kalau para pembuat undang-undang sebenarnya udah sering ngobrol, tapi mau tidak mau atau mau mengaku atau tidak, para guru besar atau pembuat undang-undang itu kan privilege ya. Mereka dihormatin, penegak hukum kenal mereka nggak pernah tahu itu pungli dan lain-lain. Jadi saya mau bicara kepada masyarakat. Kita masih punya waktu 3 tahun untuk mempelajari KUHP dan menyadari bahwa banyak pasal-pasal yang berbahaya, dan begitu dia diberlakukan, kita tidak bisa bilang kami nggak tahu pasal ini, otomatis dia akan kena kepada kita, dan sudah terlambat saat itu. Saya tahu sekarang sedang ada perang narasi ya, ada yang mengatakan ini baik kok gitu, dan macam-macam tadi yang disebutkan oleh Kak Inai. Tapi percayalah, banyak hal-hal yang aneh di dalamnya.
termasuk sekarang KUHP memasukkan sebuah pasal dalam undang-undang bendera dan lain-lain itu, kalau ibu bapak nanti 17-an mau ngibarin bendera dan ternyata kusut atau kusam, itu bisa kena denda maksimal 10 juta gitu ya. Dan saya nggak habis pikir pasal-pasal seperti ini kok dimasukkan di dalam KUHP gitu. Mau sebetulnya politik hukum kita mau kemana sih? Siapa sih rakyat yang mau kita bela? Dan karena itu sudah jelas sekali nggak ada yang bisa membela hak kita kecuali kita sendiri. Kita harus mempelajari dan sama-sama menyuarakan pasal-pasal berbahaya di dalam KUHP agar ini bisa diubah sebelum berlaku 3 tahun lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asvin udah nemenin saya hari ini menjelaskan ke saya dan ke semua orang kenapa kemudian pasal-pasal di KUHP banyak sekali yang harus direvisi, banyak sekali yang kemudian harus kita waspadai karena ini akan berdampak kepada demokrasi Indonesia, Mbak Asvin. Sekali lagi terima kasih Kak Inaya.